guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku mau ngebahas hal-hal yang dirumorkan berkaitan dengan Museum 798. Dan aku juga ingin ngebahas sekilas tentang Museum 798 tersebut. 是点跟于朦胧的死，大陆男星于朦胧睡头死亡。 Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin meminta tolong kepada teman-teman semua untuk subscribe channel Diana Ibrahim supaya kita bisa mencapai 1000 subscriber dan bisa lagi lebih semangat serta meningkatkan kualitas dan makin sering-sering upload konten tentunya. Dukungan teman-teman atau satu subscriber dari teman-teman itu sangat berarti buat aku untuk lebih semangat lagi untuk merecover konten-konten berikutnya. Buat yang udah subscribe dan udah menjadi penonton setia ataupun baru menonton kali ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Nah guys, hari ini aku mau 4 poin pembahasan. Yang pertama, Museum 798. Museum 798 atau lebih dikenal dengan 798 Art Zone ini adalah kompleks seni dan budaya kontemporer yang berlokasi di distrik Chaoyang, Beijing, China. Tempat ini sekarang menjadi ikon seni modern yang sudah terkenal di seluruh dunia, semacam jantungnya seni kontemporer Beijing yang selalu hidup dan terus berdenyut. Tapi geng, siapa sangka kalau kawasan yang sekarang dipenuhi oleh karya seni, kafe unik, dan turis dari berbagai negara ini dulunya adalah kompleks pabrik militer yang super tertutup. Awalnya pada tahun 1950-an, pemerintah China membangun serangkaian pabrik besar yang dikenal dengan sebutan Joint Factory 718 bekerja sama dengan Jerman Timur. Nah, salah satu pabriknya itu adalah Factory 798 yang di kemudian hari menjadi asal nama dari kawasan ini. Fungsi utamanya di saat itu bukan main-main. Pabrik ini memproduksi alat komunikasi dan komponen militer strategis untuk menunjang kekuatan pertahanan negara. Nah, gaya arsitekturnya khas banget. Desainnya dikenal fungsional, minimalis, dan tegas dengan jendela besar serta langit-langit yang tinggi. Dan sampai saat ini pun gaya arsitektur ini masih dipakai dan dipertahankan menjadi daya tarik utama di Museum 798 ini. Tapi sering berjalannya waktu, tepatnya di dekade 1980-an, China mulai mengalami reformasi ekonomi besar-besaran. Banyak industri milik negara yang mulai berkurang aktivitasnya, termasuk pabrik militer di kawasan ini. Nah, setelah produksi alat militer berhenti, kawasan 798 itu sempat beralih fungsi menjadi pabrik industri elektronik, tapi hanya bertahan sebentar. Pada tahun 1994, akibat perubahan ekonomi dan pemindahan sentra industri ke wilayah lain, pabrik ini resmi tutup dan terbengkalai. Dari sinilah titik baliknya terjadi karena harga sewanya yang murah, bangunannya yang luas, para seniman lokal mulai berdatangan ke kawasan ini di akhir 1990-an. Mereka menyewa ruang kosong dekat gudang dan bengkel untuk dijadikan studio seni, ruang pameran, dan tempat bereksperimen kreatif. Bangunan-bangunan tua dengan struktur baja besar dan dinding beton tebal malah menjadi nilai tambahan yang kuat untuk mereka dan cocok untuk karya seni eksperimental dan instalasi kontemporer yang butuh ruang besar. Perlahan tapi pasti kawasan ini berubah. Dinding-dinding yang dulunya polos jadi penuh dengan warna. Sebuah gudang tua berubah menjadi galeri yang mengadakan pameran setiap minggunya. Suara mesin yang dulunya keras berganti dengan suara musik, tawa orang-orang, dan obrolan hangat di antara seniman dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul di sana. Karena pertumbuhannya pesat dan punya nilai budaya yang tinggi, pemerintah Beijing akhirnya turun tangan dan menetapkan kawasan ini sebagai 798 Art Zone. Sebuah zona seni resmi yang dilindungi dari pembongkaran atau komersialisasi berlebih. Dan sekarang Museum 798 ini bukan cuma tempat
melihat karya seni tapi juga menjadi pusat kehidupan kreatif Beijing. Dan dari sini kalian bisa menemukan galeri-galeri bergengsi seperti UCCA atau singkatan dari Yulen Center for Contemporary Art. Ada juga page Beijing sampai Foxconn Foundation. Jenis karya yang ditampilkan juga beragam banget, mulai dari lukisan eksperimental, instalasi digital, patung interaktif, pertunjukan live art, sampai dengan pameran fotografi yang mengangkat isu sosial modern. Banyak seniman internasional juga memilih 798 atau 789 ini untuk debut karya mereka di Asia. Dan selain itu, suasana di kawasan ini juga bikin siapapun jadi betah. Ada kafe-kafe, ada toko desain independen, dan spot foto yang benar-benar instagramable di setiap sudutnya. Tapi lebih dari itu, yang membuat 798 ini punya daya tarik adalah energinya, perpaduan antara sejarah, kebebasan berekspresi, dan modernitas yang nggak dibuat-buat. Bisa dikatakan museum ini adalah simbol perubahan besar di China, dari pabrik militer yang tertutup menjadi pusat kreativitas yang terbuka untuk siapa aja. Nah, jadi tempat ini memang tempat yang bisa dikatakan cukup dibanggakan oleh orang sana. Namun guys, di tengah-tengah reputasi kawasan ini yang dianggap sebagai rumah bagi para seniman dan pekerja kreatif, belakangan mulai muncul suatu kabar yang membuat publik menjadi heboh, yaitu kabar tentang meninggalnya seorang aktor secara tragis, yaitu Yu Menglong, yang sempat kita bahas di konten ini. Yang mana ini justru dikaitkan dengan keberadaan Museum 798 ini. Banyak yang mulai bertanya-tanya apa hubungannya dunia seni kontemporer ini dengan kisah kelam yang mendadak viral itu. Biar nggak penasaran, kita bahas lebih lengkap soal keterkaitan kasus meninggalnya Yu Menglong dengan museum ini. Jadi guys, peristiwa meninggalnya Yu Menglong itu mulai rame dibicarakan di media sosial Tiongkok sejak 10 September kemarin. Awalnya kabar duka itu kan cuma muncul lewat unggahan fans di Weibo yang bilang kalau Alan Yu, panggilan akrab Yu Menglong ini, meninggal dunia secara mendadak. Tapi guys, nggak butuh waktu lama sampai nama Yu Menglong tiba-tiba jadi trending topik nasional. Saat itu orang-orang jadi kaget, soalnya selama ini dia kan dikenal sehat, aktif syuting, dan nggak pernah kedengeran punya masalah serius. Kabar awal yang tersebar mengatakan kalau Yu Menglong meninggal karena kebanyakan minum alkohol, tapi banyak fans yang nggak percaya dengan pernyataan itu. Soalnya satu hari sebelum dikabarkan meninggal, dia sempat terlihat hadir di sebuah acara tertutup di kawasan Chaoyang, Beijing. Dia saat itu barengan bersama dengan teman-teman dekat dia sesama pelaku seni. Yang bikin heboh, acara itu ternyata digelar di area yang gak jauh dari Museum 798. Sebuah kawasan seni yang sempat kita bahas tadi, yang cukup terkenal punya sejarah panjang dan cerita mistisnya. Ada 17 nama yang tersebar di sosmed yang kata netizen di China hadir di dalam pesta ini. Katanya ya. Mari kita bahas satu persatu. Nama pertama adalah sutradara Cheng Xing-song. Ini mohon maaf ya kalau misalkan sekarang dan kedepannya saya ada salah-salah penyebutan nama, karena mungkin dari logat atau emang tidak terbiasa menggunakan bahasa-bahasa itu. Gitu nggak sih penyampaiannya? Ntar dulu ya, ajan. Disclaimer dulu ya guys, sebelumnya kalau misalkan ada salah-salah penyebutan nama, mohon dimaklumi dan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys, dan bisa juga dikoreksi di kolom komentar. Oke? Nama pertama adalah sutradara Cheng Xing-song, terkenal dengan rambut merah menyala. Sejak dulu udah banyak rumor kalau dia ini suka genit ke artis-artis atau selebritis tampan. Iya, sutradara Cheng emang sudah mengakui kalau dia gay secara terbuka, dan banyak banget jejak digital dia nge-spam komentar di akun-akun seleb atau artis untuk ngajak ketemuan. Dia ini sering dipanggil sapi tua yang suka makan rumput muda karena meskipun waktu itu umurnya udah 34 tahun, dia pernah pacaran sama pria berusia 18 tahun, dan bahkan udah punya pacar pun dia masih genit ke banyak seleb lain. Mungkin karena dia sutradara terkenal, atau mungkin dia emang punya power. Jadi dia nggak ngerasa takut untuk nunjukin bahwa dia tertarik dengan banyak pria-pria tampan dan muda, termasuk genit ke Kimi atau Chao Renliang.
Kimi Chorenliang atau kita panggil Kimi adalah penyanyi China yang meninggal di tahun 2016 saat berusia 28 tahun yang katanya bunuh karena depresi. Jujur kematian Kimi ini mirip dengan Yu Menglong dan dulu pun di tahun 2016 netizen tuh sebenarnya lumayan kurang percaya karena menurut mereka agak aneh aja rumornya Kimi meninggal dalam keadaan terpotong-potong. Karena waktu tubuhnya dimasukin ke dalam peti itu ada fotonya dan netizen nggak bisa ngeliat tangannya kayak disembunyiin gitu, entah ada ataupun nggak ada, dan postur tubuhnya itu kayak disumpal pakai sesuatu di dalam badannya biar berbentuk. Tapi keluarga Kimi sendiri udah konfirmasi, mereka klarifikasi kalau kedua tangan Kimi emang sengaja disembunyikan karena bentuknya udah bengkak dan mereka nggak mau kelihatan. Terus mereka meminta netizen untuk stop bikin rumor aneh-aneh karena mereka sudah menerima kenyataan bahwa Kimi meninggal karena depresi. Agak mirip ya sama pernyataan ibundanya Yu Menlong. Sewaktu Kimi masih hidup katanya, si sutradara Chang ini obsesi banget sama Kimi. Setelah Kimi meninggal, obsesinya pindah ke Yu Menglong. Nah, waktu sutradara Chang tahu namanya dibawa-bawa dalam list 17 orang yang ada di pesta makan malam, dia nggak terima. Dia membela diri dengan cara ngasih lihat screenshot chat dia dengan salah satu temennya yang bakalan kita bahas juga. Dan dalam screenshot ini, sutradara Chang emang janjian dengan temennya untuk ketemuan makan malam di Hotel Bulgari sekitar jam setengah 7 malam. Tapi temennya itu telat. Menurut sutradara Chang, ini tuh bukti bahwa dia nggak ada di tempat kejadian karena dia ada di hotel. Tapi karena netizen emang punya jiwa-jiwa detektif yang luar biasa, foto chat ini diteliti oleh netizen bener apa enggaknya, dan ketemu guys tulisan jamnya itu ternyata nggak sejajar. Nih kalau kalian lihat titik 2-nya itu beda kayak mencong sedikit. Jadi menurut netizen ini kayaknya editan, dan meskipun ini bukan editan, menurut netizen juga ini bukan bukti yang jelas kalau dia nggak ada di apartemen. Karena itu kan jam setengah 7 malam, Yu Menlong kan jatuh sekitar subuh. Jadi kayak apa yang bikin kita yakin kamu sama sekali nggak pergi ke apartemen itu. Netizen juga sadar di malam Yu Menglong meninggal, sutradara Chang posting tulisan enak atau how to. Nggak ada foto, nggak ada detail apapun, cuma tulisan enak. Nah, kata netizen di malam Kimi meninggal, sutradara ini juga posting tulisan enak. Tapi nggak ada yang bisa konfirmasi Kimi meninggal di tahun 2016, nggak ada yang punya bukti, ini cuman katanya. 5 hari sejak kematian Yu Menglong, sutradara Chang hadir di sebuah acara fashion show dan menurut netizen banyak bercak aneh di sepatunya kayak bercak darah. Coba deh kalian lihat. Dan tentang postingan yang tadi how to, ini mohon maaf ya kalau salah, sekali lagi mohon maaf nih. How to atau enak itu setelah beberapa saat dihapus oleh si sutradara ini. Teman yang dicat oleh sutradara Chang adalah seorang wanita bernama Tian Hairong. Janda yang mewarisi semua harta kekayaan suaminya dan sekarang menjadi miliuner. Dari dulu netizen ini udah sensi dengan Tian Hairong. Jadi netizen tuh udah sensi karena menurut mereka Tian Hairong bisa kaya raya itu aneh banget. Yang kaya raya dulu kan suaminya, dan suaminya pun masuk penjara karena money laundry. Terus pas udah mau bebas nih dari penjara, tiba-tiba suaminya ini meninggal aja. Kayak secara tiba-tiba gitu. Yang otomatis membuat semua kekayaannya jatuh ke tangan Tian Hairong. Tian Hairong sendiri udah lama kenal dengan sutradara Chang. Bisa dibilang mereka ini bestie. Tapi gara-gara sutradara Chang bawa nama dia ke dalam grup chat, maksudnya gara-gara ngeliatin chat itu, Tian Hairong marah karena sekarang dia juga diburu oleh netizen dan namanya juga masuk ke dalam list 17 orang yang hadir di dalam pesta. Dianggaplah mereka ini satu geng dan akhirnya Tian Hairong juga ngasih lihat screenshot chat mereka dan isinya itu sama, kecuali sutradara Chang ternyata menghapus satu baris kalimat yang tulisannya aku lagi sibuk ngurusin sesuatu. Nggak ada yang tahu kenapa sutradara ini ngehapus satu baris omongan ini, yang otomatis bikin netizen jadi curiga kenapa dihapus kalau nggak ada yang aneh dan nggak ada yang harus ditakuti dan ditutup-tutupi.
Chan Harong juga upload foto bil pembayaran mereka saat setelah makan untuk jadi bukti kuat bahwa mereka emang ada di Hotel Bulgari dan makan di situ di saat kejadian. Tapi lagi-lagi netizen nemu keanehan. Pertama, kertas dan tintanya ini rapi banget, kayak baru di print. Sedangkan ini kan kejadiannya udah sebulan yang lalu. Kedua, jam yang ditulis yang ada di bil itu tertulis jam 7:10:17 detik. Sedangkan mereka di jam 6:40 aja itu masih cecetan ngomong telat. Jadi kayak nggak make sense ya. Nah, kalian aja belum ketemu di jam 6:40, kok di jam 7:10 kan udah selesai. Ini hotel bintang 5, masa orderannya secepat restoran fast food? Kalaupun emang yang tertulis bill ini sebenarnya saat mereka order makanan, ibaratnya jam mereka open bill, aneh banget karena di screenshot chat mereka jam 7:36 tuh mereka masih chat-chatan. Kayak nggak masuk akal aja kalau emang mereka berdua udah ada di restoran bareng lagi makan, kenapa mereka chat-chatan? Kecuali mereka ngomongin hal yang nggak bisa diomongin secara langsung. Intinya netizen nggak ngerasa itu masuk akal. Mereka nggak nerima ini tuh sebagai bukti. Pas difotoin bukti screenshotan bayar pun, dia itu screenshotnya pakai HP Android. Sedangkan kalau kita lihat di dua chat ini, mereka berdua tuh sama-sama pakai iPhone. Justru yang bikin bingung, setelah mereka ngeluarin bukti, bukannya ngebantu mereka keluar dari tuduhan, justru malah netizen makin yakin ini ada yang ditutup-tutupi. Menurut netizen, kayaknya sutradara Cheng sengaja bawa-bawa nama Tian Hairong karena dia takut dijadikan kambing hitam. Sekarang karena chat ini, kalau si sutradara mau ditumbalin, nama Tian Hairong otomatis juga akan kena tumbal. Hal ini diperkuat dengan sutradara Cheng yang tiba-tiba ngomongin soal kematian Kimi. Dibahas lagi nih si Kimi setelah kasus Yu Menglong. Seolah-olah dia tuh pengen ngingetin orang-orang yang di atasnya atau oknum-oknum yang mengontrol kejadian ini untuk jangan macem-macem. Aku tahu banyak hal loh, kalau kalian berani ngapa-ngapain aku bisa ceritain semuanya. Chan Harong sendiri kayaknya bukan orang kaya biasa aja, karena kalau dia sebenarnya cuma orang kaya, dia nggak punya power sehebat orang-orang yang ada di pemerintahan. Tapi orang-orang percaya Tian Hairong sebenarnya punya ikatan politik yang kuat. Dari mana? Lagi-lagi dari postingannya sendiri. Jadi di China polisi ngeluarin semacam buletin klarifikasi, template-nya tuh sama, pakai background biru tua, terus tulisan pakai tulisan warna putih. Dan tiap kali polisi mengeluarkan buletin, pasti template-nya pakai template ini. Di dalam buletin ini polisi menjelaskan bahwa mereka sudah menangkap 3 orang. Orang pertama ditangkap karena mengarang cerita bahwa Yu Menglong dijebak dan disiksa. Orang kedua mengarang cerita Yu Menglong didorong sampai jatuh, dan orang ketiga mengarang cerita bahwa ibu Yu Menglong dibungkam sehingga tidak muncul ke publik. Tian Hairong kemudian memposting foto yang sama di sosial medianya. Latarnya biru, tulisannya putih, isinya sama persis, sekali lagi, sekali lewat. Sampai ada orang yang benar-benar ngeh dan sadar ini tuh postingannya beda dari yang diterbitkan oleh polisi. Kalau yang diterbitkan oleh polisi di bawahnya ada tulisan instansi kepolisian. Sementara yang diterbitin oleh Tian Hairong di bawahnya itu ada tulisan namanya sendiri, Tian Hairong. Yang berarti Tian Hairong nggak nge-save postingan polisi, tapi dia punya sendiri file aslinya justru. Yang berarti dia punya ikatan dengan orang dalam. Postingan buletin polisi ini dalam 1 jam dipenuhi 100.000 komentar lebih. 100.000 komentar lebih dalam 1 jam. Tapi kalau kita klik yang cuma dibaca itu cuma 8 komentar aja dan semuanya isinya sarkastik. Tidak ada satupun yang mendukung dan membenarkan pernyataan dari pihak kepolisian. Keanehan lainnya saat semua orang ngomongin soal Yu Menglong, pasti akun mereka kena ban. Akun Tian Hairong aman. Jadi kalian tahu nggak, gara-gara kasus ini nelayan di China itu sampai kehilangan omset. Mereka rugi soalnya biasanya posting tentang ikan, posting jualan ikan, keseharian menangkap ikan, dan sekarang tiba-tiba semua postingan mereka dihapus dan akun mereka di ban gara-gara apa? Gara-gara nama Yu Menglong. Yu dalam bahasa Cina itu juga artinya ikan.
Jadi kayak algoritmanya itu karena you-nya dihapus, semua yang you itu dihapus semua, dan si nelayan semuanya pada ikutan konten-kontennya dihapus dan di-ban. Nah, padahal sebenarnya nelayan ini nggak ngomongin you menglong, mereka ngomongin you ikan. Jadi benar-benar segila itu. Wajar kalau seleb-lain pun mereka nggak berani terang-terangan untuk berduka dan nyebut nama you menglong. Aneh banget gak sih sebenarnya, apa salahnya berduka orang yang meninggal dengan menyebut namanya? Tapi kayaknya mereka semua udah paham gimana cara entertainment bekerja. Jadi ya mereka pakai cara-cara halus. Contohnya ada penyanyi yang nayangin kayak simbol orang jatuh terus ditangkap pakai tangan besar waktu lagi konser. Terus ada juga yang pakai foto-foto blur. Dia posting foto blur kayak berkabut menandakan you menglong dan menulis caption sedih berduka. Dan ada juga yang pakai simbol ikan. Nama ketiga yang muncul adalah nama manajernya you menglong. Rumornya manajernya ini dulunya tukang pukul atau tukang bersih-bersih mafia. Ini sekali lagi rumor ya, postingan di medsosnya juga berbau kekerasan. Dan rumornya si manajer ini sering jadi perantara antara selebriti dan investor yang ngajakin main. Penyanyi Kimi pun rumornya sempat dihandle oleh dia. Dan dulu waktu Kimi baru meninggal yang katanya dimutilasi, itu juga katanya karena Kimi menolak diajak main bareng oleh seseorang yang berkuasa. Jadi benar-benar kematian you menglong sama Kimi ini sebenarnya ceritanya agak mirip ya. Baik dari isu dan cara penyiksaannya ataupun dari segi-segi mistisnya. Jadi netizen sempat cari di internet apakah manajer Kimi dan you menglong adalah orang yang sama. Dan yang pertama kali muncul itu kan pencarian dari AI ya. Dijawab oleh AI, iya manajernya sama. Viral lah itu. Terus besoknya ada yang coba cari lagi apakah manajer you menglong dan Kimi sama. Yang keluar tidak. Jadi entah siapa yang ngeganti jadi enggak. Karena nggak ada yang speak up juga. Ibaratnya gini, kalau manajernya itu orang lain, kenapa nggak ada yang ngaku ini manajernya atau si B manajernya? Tapi dalam kasus ini semua orang diem-diem aja. Yang klarifikasi cuman orang-orang yang dituduh, mereka pun ngomongnya nggak ada di pesta itu dan nggak berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jadi wajar kalau rumor berkembang pesat karena kita nggak tahu apapun soal kasus ini yang terkonfirmasi secara resmi. Nah, kalau kita udah ngomongin soal manajernya you menglong, sekarang kita ngomongin juga tentang agensi yang merekrut you menglong. Jadi agensinya ini agensi pemerintah. Awalnya ada banyak, katanya dari awal mereka banyak itu udah pasti tanda tangan kontrak. Nah, katanya untuk keluar dari sini tuh susah, untuk masuknya juga susah karena katanya bagus. Makanya waktu kemarin aku bahas tentang you menglong yang karirnya dimatiin oleh beberapa orang yang ngerasa sakit hati, dia beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah terikat kontrak, kalau agensinya mau matiin dia, nggak ngasih dia job, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain banget. Kalau you menglong mau melepaskan diri, dia harus bayar katanya sekitar 30 juta dolar. Jumlah yang tentunya sangat fantastis. Susah lah untuk keluar, apalagi you menglong dikabarkan nggak punya uang. Netizen juga mulai meneliti satu persatu foto dan video tentang you menglong yang ada di internet, terutama semenjak dia kurus. Beberapa kali emang kelihatan you menglong kayak ada bekas-bekas lebam di mukanya meskipun ditutupin oleh make up ya. Aku awalnya kayak mikir apakah ini shading, kontur, tapi kayaknya beneran kayak lebam. Dan di beberapa live streaming you menglong dikira atau dirumorkan sebenarnya berusaha untuk meminta tolong. Beberapa kali dia berbisik kecil kayak tolong aku, tapi kayak nggak jelas gitu. Di sela-sela dia lagi live streaming dia bakal bisik-bisik kayak gini. Terus you menglong juga beberapa kali kayak pakai gerakan tangan yang menunjukkan kalau dia sedang meminta tolong. Sebagai info, gerakan tangannya kayak gini, jempol. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba ada dalam kondisi butuh minta tolong tapi nggak bisa ngomong secara langsung karena diawasi, kita bisa kasih simbol ini. Jujur dari live streaming kayak gini, kalian bisa nonton ya, kalian bisa lihat sendiri, agak susah sih kita untuk ngebedain atau tahu ini beneran dia minta tolong atau dia punya kebiasaan kayak gini. Orang yang minta tolong juga nggak mungkin secara terangan kayak gini depan kamera kan sebenarnya. Jadi bisa iya atau bisa tidak.
Nah, karena kasus Yu Menglong ini viral sampai dunia internasional, pemerintah China katanya ngajakin petinggi dari perusahaan sosial media Xiao Hongshu atau Red Little Note, aplikasi medsos yang dulu sempat viral waktu TikTok katanya mau di-ban di Amerika, kalau kalian ingat ya. Dia ngajak para petinggi sosmed ini untuk jangan nyebarin hal-hal aneh. Ini dari pemerintah sendiri loh yang ngirim tim untuk ngobrol dengan medsos ini. Karena dibanding dengan medsos-medsos lain, ini medsos yang lebih internasional. Kalau kalian juga dulu China sempat baru-baru ini sih ngeluarin peraturan untuk para cowok-cowok di China jangan upload hal-hal yang gemulai. Mereka mulai nge-ban cowok-cowok cantik karena mereka nggak mau generasi pria di China itu jadi gemulai. Intinya kayak gitu. Makanya kemarin hampir semua aktor selebriti itu pada posting pergi nge-gym, angkat beban biar mereka nggak kena ban. Sebenarnya sesuatu yang bagus ya, tapi ya itu kalau over powerful selalu nggak baik juga karena bisa membungkam kebenaran. Intinya dalam dunia entertainment ini, investor adalah penyelamat aktor dan selebritis. Karena kalau investor suka, pasti proyek mereka bakal didanai, disupport, dibantuin biar besar. Tapi rumor tentang Yu Menglong dibully di dalam agensinya sendiri itu tuh cukup make sense karena hampir semua orang di sekitarnya ngomong kayak gitu, termasuk artis Yang Mi. Kalau kalian suka nonton drama Cina, kalian pasti tahu artis Yang Mi sempat 3 kali datang ke Beijing untuk minta izin ngambil Yu Menglong dari agensinya. Ya dulu sih orang-orang mungkin ngiranya karena hubungan Yang Mi dengan Yu Menglong akrab kayak kakak beradik, makanya Yang Mi pengen ngambil si Yu Menglong ini. Tapi 3 kali permintaan ini ditolak terus oleh pihak agensi, dan sekarang netizen ngerasa apakah mungkin alasan kenapa Yang Mi berusaha banget nih sampai datang ke Beijing 3 kali untuk menarik Yu Menglong itu karena dia pengen nyelamatin Yu Menglong. Pengen Yu Menglong pindah karena sedih Yu Menglong ditindas, yang sayangnya nggak berhasil dan Yu Menglong tetap ditahan. Atau mungkin kenyataan bahwa Yu Menglong bukan satu-satunya artis yang punya masalah ini, karena beberapa artis atau talent lain di bawah naungan agensi ini udah ada beberapa yang meninggal dan menghilang secara misterius selain Kimi dan Yu Menglong. Ada Ren Jiao yang di tahun 2017 meninggal setelah jatuh dari bangunan dalam keadaan tanpa busana. Ada Beyonce yang di tahun 2015 meninggal karena terjatuh saat mengonsumsi obat-obatan. Rumornya, ibunya sendiri itu disuruh tanda tangan dulu sebelum diizinkan untuk melihat jenazah anaknya. Kalau nggak mau tanda tangan, jenazahnya nggak akan dikasih lihat. Sekali lagi, itu rumor ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam agensi ini sampai talent-talent dan selebriti mereka mengalami akhir yang tragis dan dalam keadaan yang masih sangat-sangat tergolong muda. Nama keempat yang diteror oleh netizen adalah Sinci. Ingat kan di video pertama kita bahas bahwa ada beberapa perusahaan bodong yang pakai nama Yu Menglong, yang kabarnya Yu Menglong sendiri nggak tahu, dan perusahaan ini punya kontrak-kontrak dengan militer di China, senjata, jual beli Mesiu, dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan entertainment. Dan ini ada hubungannya dengan Sinci. Sinci adalah produser film yang latar belakangnya agak aneh. Dulu waktu masih umur 27 tahun, dia tiba-tiba diangkat jadi CEO di perusahaan China National Electric Investment Group Energy, terus sekarang jadi produser film. Menurut netizen, Sinci ini siapa? Dia bukan jenius yang tiba-tiba dikabarkan jadi CEO muda. Ini kan kita hidup di dunia nyata ya, bukan di dunia drama Korea atau Wattpad. Umur 27 tahun itu tergolong muda banget untuk menjadi CEO perusahaan energi di China. Tapi nggak ada satu orang pun yang tahu latar belakang Sinci, dia dari keluarga mana. Tapi rumornya, ini nggak tahu benar apa nggak ya, di postingan Facebook ada yang menulis bahwa Sinci ini keponakan dari Tian Hairong, si janda miliuner tadi. Ya alasan Sinci bisa jadi CEO di usia muda ya pasti orang dalam, lagi-lagi ordal. Yang menandakan dia secara politik punya kekuatan yang besar. Masalahnya nama Sinci juga terhubung dengan sebuah nomor HP virtual yang katanya
untuk menghubungin Shinji itu ada nomor virtual yang nanti bakal ngekonekin kita ke nomor aslinya. Jadi nggak ada yang tahu jelas nomor aslinya itu berapa, karena taunya ya harus pakai nomor virtual ini. Nah, nomor virtual ini dihubungkan ke 99 perusahaan lain. Jadi ada banyak perusahaan yang pakai nomor yang sama, dan beberapa perusahaan ini katanya perusahaan bodong dengan nama Yu Menglong. Jadi netizen mencari tahu ini perusahaan apa aja sih, kok banyak banget nih, orang siapa sih? Menurut netizen, menurut investigasi mereka, semua perusahaan ini nggak ada karyawannya sama sekali, nggak pernah bayar gaji. Nol, tapi pendapatannya selama 5 tahun itu hampir 630 juta dolar. Perusahaan apa ya? Nggak ada karyawan bisa punya penghasilan sefantastis itu. Makanya beredar rumor bahwa Shinji adalah anak dari salah satu 25 petinggi di China yang jabatannya memang udah super. Nah, Shinji juga ternyata adalah fans Yu Menglong. Top fans itu semacam kayak orang berkuasa yang ngefans banget sama idolnya sampai bakal ngelakuin banyak hal untuk si idol. Ibaratnya kalau Shinji pengen pasang billboard untuk Yu Menglong, dia kasih aja cuman mau borong albumnya Yu Menglong, borong aja semuanya sampai habis. Itu yang disebut dengan top fans. Shinji juga ternyata pendiri klub Yu Menglong, klub fansnya ya, dan Shinji ini gay. Dan katanya salah satu nama yang membuat Yu Menglong ini pernah jatuh. Jadi Yu Menglong ini pernah jatuh ya guys, dari tahun 2020 sampai 2023. Tapi di sini tuh saya punya dapat 2 rumor. Yang rumor pertama, karena janda tua, entah dia punya power di pemerintahan atau dia punya power karena dia seorang pengusaha. Intinya katanya karena dia menolak ajakan kencan si janda ini. Nah, dan yang kedua ini nih, si Shinji. Salah satu orang yang katanya sakit hati, tapi ya ini kan rumor ya, sekali lagi ini rumor. Nah, lalu nama kelima ada Song Yi-ren. Song Yi-ren termasuk sebagai salah satu teman baik Shinji. Mereka udah kenal dari umur Song Yi-ren 13 tahun. Song Yi-ren, Shinji, sutradara Chen, mereka ini temen deket, udah satu circle dari dulu. Kehadiran Song Yi-ren di dunia entertainment juga lumayan kontroversial. Nggak ada yang tahu gimana dia bisa jadi artis, karena katanya jadi artis atau seleb di China itu lumayan susah. Tapi karena dia punya koneksi dengan sutradara Cheng, udah bisa kita pastikan kemungkinan besar dari koneksi ordal. Tapi nggak bisa dipungkiri juga Song Yi-ren ini bahkan punya acting yang bagus banget juga. Kalau di layar, Song Yi-ren ini citranya anak wanita yang baik-baik. Dia udah umur 30 tahun lebih, tapi dia kayak wanita-wanita cute, innocent, polos, lugu, yang soft spoken. Tapi aslinya banyak yang bilang dia ini kasar banget, jauh berbanding terbalik dengan yang ada di layar. Teman sekolahnya pun bilang Song Yi-ren ini dulu pembuli, tukang bully di sekolahannya. Dan karena ceritanya udah banyak beredar, Song Yi-ren sendiri klarifikasi dan bilang dia minta maaf dan udah berubah semenjak lulus dari sekolah, dia jadi dewasa, dia udah jadi orang yang bener lah. Tapi Song Yi-ren waktu kuliah di Kanada itu punya temen orang-orang China juga. Dan teman-temannya itu bilang, ah mana ada Song Yi-ren berubah. Dia di Kanada tetap aja nakal, kerjaannya party terus, ngerokok, sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, menurut info yang beredar, Song Yi-ren sengaja pasang muka polos, innocent, itu karena untuk ngejebak selebritis lain jatuh ke perangkap dia. Sebenarnya, katanya peran Song Yi-ren di industri hiburan ini itu jadi madam yang menghubungkan selebritis untuk dijebak ke investor yang mau ngajak main. Dan dalam kasus ini Yu Menglong itu dijebak kayak dideketin oleh Song Yi-ren dengan wajah-wajah polosnya untuk kemudian diserahin ke Shinji. Tapi Yu Menglong nggak mau, yang mengakibatkan kenapa Shinji juga dibilang sebagai orang yang matiin karir Yu Menglong.
Netizen juga nemuin fakta bahwa Song Yiren tinggal di gedung apartemen yang sama dengan tempat Yu Menglong meninggal. Ributlah orang-orang, berarti emang dugaan mereka benar. Ini pun bukan Song Yiren yang cerita ke netizen ya. Dia tinggal di tempat yang sama, tapi berdasarkan analisis netizen ngeliatin satu persatu foto yang di-upload oleh si Song Yiren di media sosialnya. Jadi latar belakangnya itu persis sama dengan gedung apartemen tempat Yu Menglong meninggal. List nama-nama yang tersebar ini mulai kelihatan makin valid ya. Jadi Song Yiren terpaksa klarifikasi, dia bilang bener dia dulu tinggal di apartemen itu tapi udah pindah sejak 8 bulan yang lalu. Karena sekarang Song Yiren udah ngaku dia dulu tinggal di bangunan yang sama, netizen tuh agak bingung. Untuk bisa tinggal di situ harus orang kaya banget. Sedangkan Song Yiren ini artis kecil. Kok bisa dia tinggal di apartemen yang semahal itu? Emang ya netizen ini bener-bener pedes kritiknya. Dan kalau emang Song Yiren itu cuma artis kecil, berarti posisi dia dalam komplotan oknum ini tuh rendah. Kenapa nggak Song Yiren aja yang dilempar jadi kambing hitam yang bisa disalahin atas semua kasus ini? Ibaratnya kalau kasus udah segede ini, mau nggak mau mereka at least harus ngakuin nggak sih? Kalian mau ini kasus pembunuhan, oke kita buat kasus pembunuhan ini, kita lempar aja si A untuk jadi kambing hitamnya, menjadi pelakunya. Nah kenapa Song Yiren ini nggak dijadiin tumbal aja? Nah ternyata Song Yiren ini secara keluarga kaya banget, nggak cuma di China tapi juga di Kanada. Ayah dan ibunya punya bisnis dan ibunya ini punya kenalan salah satu orang yang sangat tinggi di pemerintahan, dan untuk bisa punya bisnis yang besar banget sampai ke luar negeri pun itu pasti harus ada koneksi kuat dengan pemerintah. Nggak mungkin cuma orang biasa yang nggak kenal sama sekali dengan pejabat. Jadi ini mungkin alasannya kenapa Song Yiren nggak bisa ditumbalkan. Song Yiren juga sempat posting foto yang di belakangnya ada foto HP dengan casing warna oranye, dan ini tuh mirip banget dengan casingnya Yu Menglong. Kayak casing oranye itu kan jarang ya orang pakai. Nah ini tuh kok bisa sama, nggak tahu ya bener apa enggaknya. Ini sebelum iPhone Pro 17 keluar ya, warna oranye kan sekarang jadi ngetren. Song Yiren sendiri klarifikasi bahwa dia nggak ada hubungan sama Yu Menglong, dan dia sekarang juga udah posting foto kayak biasa aja. Dia nggak peduli orang ngomong apa. Orang keenam itu Fan Seci. Image-nya emang dari dulu tuh narsis tapi lucu-lucuan aja ya, yang rasanya aku paling ganteng nih, aku belum pernah ketemu sama orang yang lebih ganteng dari aku. Itu cuma lucu-lucuan aja. Tapi sekarang dia menjadi salah satu orang yang paling diburu netizen di China karena ada video suara yang lagi berantem dan kayaknya lagi menyiksa seseorang. Dan menurut orang-orang, suara yang nyiksa ini adalah Fan Seci, yang disiksa adalah Yu Menglong. Di sini ada suara juga, suara anjing Yu Menglong yang menangis. 什么呀？徒弟来救我了。没鸡巴打死你就不错了，他妈忍着点吧，没鸡巴事儿。大男人他妈流点血算鸡巴什么？ Jadi menurut fans netizen, Fan Seci nyiksa Yu Menglong dengan cara menyiksa anjingnya yang bernama Fully. Nggak ada yang tahu sama sekali video ini asli atau AI, atau mungkin asli tapi video lain dari film atau dari rekaman yang nggak ada hubungannya dengan kasus Yu Menglong sama sekali. Tapi katanya yang merekam itu adalah tetangganya Yu Menglong. Di dalam video ini pun anehnya ada satu kalimat yang kayak beda aja, kalimat yang disebut oleh Yu Menglong sendiri. Fully ada di sini untuk nyelamatin aku. Nah kalimat ini ternyata diambil dari salah satu live streamingnya Yu Menglong, diedit dimasukkan ke dalam video, yang berarti video ini palsu dong, iya kan? Karena terbukti diedit diambil suaranya dari video lain. Tapi menurut netizen justru ini tuh usaha oleh oknum-oknum untuk membuat video ini dianggap palsu. Jadi sebenarnya videonya ini bener tapi mereka edit biar dibilang palsu. Soalnya mereka nggak bisa take down video ini karena udah keluar tersebar sampai ke skala internasional. Jadi salah satunya untuk menghilangkan video ini adalah membuat editan sehingga video ini disangka palsu. Terus ada video lagi di mana Yu Menglong kayak nangisin anjingnya Fully.
Lagi-lagi kebenaran video ini kita nggak bisa pastikan benar atau tidaknya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ternyata banyak juga para tetangga-tetangga Yu Menglong ini yang menyadari kejadian itu, merekam kejadian itu, tapi tidak ada yang berani speak up secara terang-terangan karena takut membahayakan dirinya sendiri. Terbukti dengan pindahnya tetangga-tetangga apartemen tersebut. Jadi setelah kejadian ini dikabarkan bahwa beberapa tetangga Yu Menglong itu disuap sebagai uang tutup mulut. Tapi beberapa hari kemudian banyak apartemen-apartemen yang dijual murah dan penghuninya pada pindah karena mungkin takut, karena mereka sudah tahu bahwa kawasan apartemen tersebut berbahaya atau orang-orang petinggi-petinggi yang bisa mengancam keberadaan mereka juga, bisa mengancam keselamatan mereka juga, dan akhirnya katanya ratusan unit apartemen itu dijual dengan separuh harga. Berarti emang benar bahwa tetangga-tetangga apartemen tersebut menyaksikan, mengetahui, tapi tidak berani membuka mulut secara terang-terangan. Orang-orang makin kesal saat 4 hari setelah Yu Menglong meninggal, Fan Sheci posting, "Aku sangat bahagia. Kalian bahagia? Kalau iya, siap untuk ketemu dengan aku di Chengdu." Postingan ini ngabarin kalau Fan Sheci akan segera konser di Chengdu. Otomatis fans marah dong. Kayak, loh, bukannya kamu nih sahabatnya Yu Menglong, kenapa kamu malah bilang apakah kalian bahagia? Aku bahagia. Nggak make sense dong. Makanya konser dia yang kejual cuma 15 tiket dan akhirnya di cancel, dan cancelnya pun dengan alasan personal, bukan karena tiketnya kejual cuma 15 lembar. Kemudian muncul satu nama yang nggak ada di dalam list 17 tadi, tapi masukin dirinya sendiri ke dalam keributan ini. Saat orang-orang nggak mau dikait-kaitin, dia tiba-tiba datang pengen diajak seorang wanita bernama Wang Yusen. Maaf ya kalau ada salah penyebutannya. Aku sebut aja namanya Wang ya. Gara-gara orang marahin Fan Sheci gara-gara nyiksa anjingnya Yu Menglong, Wang tiba-tiba posting bilang, anjing-anjing Yu Menglong dalam keadaan baik, lagi dirawat oleh orang-orang terdekat Yu Menglong. Nah, latar belakang Wang ini agak beda dengan yang lain. Ada yang sebut dia ini sebagai penulis naskah di agensi, ada juga yang bilang kalau dia ini mantan direktur agensi. Mungkin dua-duanya benar. Waktu dia posting kayak gitu, wajar netizen minta bukti. Kalau emang benar anjing-anjingnya Yu Menglong masih hidup, coba mana buktinya? Setelah dimintain bukti, Wang marah, dia posting, waktu Yu Menglong masih hidup, kalian semua nggak peduli. Sekarang dia meninggal, tiba-tiba minta foto anjingnya. Jadi kayak ngebingungin dong. Nanya bukti, minta bukti karena pengen percaya, tapi sekarang meminta bukti nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dia malah blunder sendiri. Padahal semudah kalau emang membungkam netizen, nyebarin rumor aneh, ya posting aja nggak sih foto anjing-anjingnya Yu Menglong, ya kan? Inilah alasan kenapa rumor kematian Yu Menglong ini nyebar kemana-mana. Sampai banyak konspirasi-konspirasi yang wow banget. Karena fotonya nggak dikasih, netizen nggak tenang sampai detik ini. Nggak ada sama sekali foto anjingnya Yu Menglong. Jadi netizen percaya bahwa anjingnya ini memang sudah meninggal. Wang juga bilang dia yakin banget kalau Yu Menglong ini nggak bundir. Ini pasti kecelakaan. Karena dulu Wang cerita dia pernah mau bundir dan Yu Menglong lah yang menyetop dia, menasehati dia sampai akhirnya dia nggak jadi bundir. Kalimat Wang menceritakan soal Yu Menglong itu kayak orang yang sedang jatuh cinta. Sampai ada hacker yang katanya ngerilis curhatan Wang. Jadi dia semacam ngehack gitu. Jadi ketemulah tulisan-tulisan Wang tentang Yu Menglong sejak ketemu di tahun 2013 yang di sini disebutkan kayaknya Wang jatuh cinta dengan Yu Menglong dan dia sendiri mengaku dia akrab dengan Yu Menglong. Entah pacaran, entah dia menganggap dia memiliki Yu Menglong, Wang juga membeli bintang atas nama Yu Menglong. Ini biasanya fans K-pop ya yang suka patungan untuk beli bintang atas nama idol mereka. Nah, si Wang ini dia sendiri beliin Yu Menglong bintang, tapi waktu dicek oleh netizen bintang ini namanya bukan cuma Yu Menglong, tapi Yu Menglong plus Wang.
Netizen sampai nggak terima, mereka semua patungan buat beliin bintang atas nama Yu Menglong, tapi pakai nama panggilannya Menglong ya. Speechless banget ya dengan seberapa besar cerita Yu Menglong ini nyebarnya, sampai beli bintang, sampai ada orang yang obsesi banget sampai beli bintang plus nama dia sendiri, kayak couple aja ya. Ternyata Wang ini juga dulu deket dengan Kimi. Jadi ngerasa banget ya kalau Yu Menglong ini benar-benar ngegantiin posisi Kimi di hati orang-orang yang sekarang terlibat. Nah, karena Wang masukin dia sendiri ke dalam cerita ini, ngumumin ngebela anjing Yu Menglong yang masih hidup, netizen jadi yakin kayaknya Wang tahu lebih banyak tentang kasus ini, tapi dia menutup-nutupi. Mungkin juga dia ada di dalam pesta yang di malam kejadian itu. Nama ketujuh dan kedelapan yang bakal kita bahas ini, yang terakhir adalah nama pasangan gay Chi Kuang Kuang dan Chi Tao. Ini mohon maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama. Jadi ada foto yang diambil di sekitar TKP, di mana di situ ada pasangan pria pakai baju hitam dan pakai baju putih. Yang baju putih adalah Chi Kuang Kuang yang lagi duduk, dan tangannya dipegang oleh pria pakai baju hitam yang kayaknya adalah Si Tao. Intinya Chi Kuang Kuang dan Si Tao ini nggak kelihatan mukanya di dalam foto itu, cuman setengah, dan rumornya Chi Kuang Kuang adalah pemilik apartemen tempat pesta dijalankan. Si Kuang Kuang adalah screenwriter di agensi yang dikatakan suka banget ngumpulin jam tangan Rolex. Meskipun dia nggak punya banyak uang karena dia kan cuma screenwriter di agensi ini, bukan jabatan yang tinggi. Dan rumornya jam tangan Rolex yang dikabarkan oleh paparazi yang ada di dalam saku Yu Menglong waktu meninggal itu untuk si Kuang Kuang dari Si Tao, si pria mesum. Si Kuang Kuang sendiri punya banyak teman-teman artis dan juga petinggi politik. Jadi mereka ini hampir semuanya orang-orang yang punya power. Si Kuang Kuang sendiri mematikan komentar di sosmednya. Jadi dia sama sekali nggak ada klarifikasi atau apapun itu. Dia cuma matiin komentarnya aja, udah baik. Dia tetap hidup seperti biasanya. Nah, semua info tadi kan udah hampir semuanya rumor, tidak bisa dipastikan dan tidak ada yang benar-benar muncul ke publik untuk menyatakan suatu fakta yang sebenarnya. Ada lagi nih konspirasi yang menurut aku benar-benar out of the box, tapi bisa juga dipastikan kalau mungkin ini benar adanya atau mungkin sebenarnya lebih mengerikan daripada yang sudah kita ketahui dari media sosial. Jadi inilah beberapa konspirasi yang beredar di kalangan netizen. Pertama, bahwa Yu Menglong adalah tumbal. Jadi mirip kayak Indonesia yang kita percaya ada namanya tumbal proyek. Kalau di Amerika ada namanya tumbal anak-anak untuk bikin petinggi-petinggi makin sukses. Di China ada kepercayaan tumbal untuk memperpanjang umur. Hari ulang tahun Yu Menglong katanya sama dengan salah satu petinggi di China, dan ada kepercayaan bahwa kita bisa menipu dewa kematian. Kalau misalkan ada orang yang kita tumbalin dengan horoskop dan juga tanggal kelahiran yang sama dengan kita, dewa kematian bisa bingung mengira kalau kita itu udah diambil padahal itu orang lain dengan tanggal yang sama. Jadi petinggi ini kayak berharap Yu Menglong sudah gantiin nama dia di alam baka, jadi sekarang dia punya kesempatan dan umur yang lebih panjang. Nah, konspirasi kedua tentang museum yang tadi kita bahas, yaitu Museum 798. Jadi 2 minggu setelah Yu Menglong meninggal, netizen sadar ada foto yang dihapus dari sosial medianya Yu Menglong. Ini orang kan udah meninggal, kenapa tiba-tiba ada yang iseng menghapus foto? Iya kan, aneh banget gak sih? Ada apa sebenarnya? Nah, dicarilah oleh netizen foto mana yang hilang. Ternyata ini tuh foto-foto Yu Menglong yang lagi pose-pose kayak di karpet merah gitu. Sekilas kayak di toko karpet, tapi ternyata setelah diselidiki netizen, ini tuh di Museum 798. Ini museum sejarahnya panjang seperti yang tadi sudah kita bahas separuhnya.
Netizen carilah pameran apa sih yang lagi tayangan waktu Yu Menglong datang ke museum itu. Soalnya kan di museum pamerannya berubah-ubah terus. Harusnya nyari informasi tentang pameran itu mudah. Iklannya pasti ada di mana-mana karena pasti kan dia nyari pengunjung. Nah, anehnya netizen kesusahan untuk mencari pameran apa yang didatangi oleh Yu Menglong karena nggak ada di iklan, nggak ada sama sekali. Bayangin kalian ngadain pameran tapi kalian nggak ngiklanin itu dimanapun. Aneh kan? Satu-satunya info yang didapat oleh netizen itu dari reviewer yang datang ke museum di tanggal 6 September. Orang ini foto-foto pamerannya dan sama guys dengan latar belakang tempat Yu Menglong pose-pose. Ada karpet merah, pokoknya sama. Cuma Yu Menglong nggak ngambil bagian-bagian yang difoto oleh si reviewer ini. Dan kalian tahu nggak ini pameran apa? Ini pamerannya nayangin tentang kekerasan terhadap manusia. Nggak tahu itu yang dipajang manusia beneran, jenazah yang sudah jadi mumi, atau itu plastinasi. Intinya pameran ini menayangin kayak jenazah-jenazah manusia dalam keadaan ada yang isi dalamnya kelihatan, ada yang kepalanya kayak pecah. Dan tebak organizer pameran ini siapa? Si tahu, suaminya si Kwang Kwang. Kita nggak punya bukti informasinya secara tertulis, tapi rumornya udah dikaitkan oleh netizen kalau si Kwang Kwang inilah yang sebagai organizernya. Apakah mungkin pameran ini nggak ada iklannya karena emang nggak cocok dan nggak pantas untuk dijadikan sesuatu yang diiklankan. Jadi ini tentang kekerasan terhadap manusia atau kekerasan terhadap jasad manusia. Nah, sutradara Chang ternyata cukup sering datang ke museum ini karena ada beberapa fotonya di sosmed, tapi bukan pas lagi pameran yang kekerasan itu ya. Terus ada juga foto jaket yang tergantung di dinding pameran. Jaket itu kayak bekas entah bekas kotoran. Pokoknya kalau kalian lihat jaket ini, kalian pasti ngerasa ini jaket korban sesuatu. Nah, kata orang-orang jaket ini mirip dengan jaket yang dimiliki oleh Yu Menglong. Konspirasi ketiga adalah tentang lorong bawah tanah yang menghubungkan antara Hotel Bulgari dengan Museum 798. Semuanya terhubung katanya. Sekali lagi katanya ya. Museum ini emang jaraknya deketan dan kalau dilihat dari maps itu emang segaris ya, sejalur. Sekarang ada rumor tentang hal ini, hotel ini juga kena boykot, apalagi orang-orang yang dulu datang ke sini sempat ngomong mereka emang beberapa kali mendengar suara teriakan di koridor. Mereka sendiri bingung, ini kan hotel bintang 5 tapi kenapa banyak sekali suara teriakan orang. Ada video yang tersebar di internet, ini kalian boleh dengar. Orang yang teriak-teriak itu ngomong keluarin, nggak tahu apa yang dikeluarin, kayak dimuntahin gitu. Meskipun nggak ada yang bisa mastiin ini tuh lokasinya di Hotel Bulgari, tapi dari pattern lantainya itu ada bintang segi 8 atau heksagram yang emang jadi simbol Hotel Bulgari. Kalau kalian lihat foto-foto Hotel Bulgari kayak gini semua kan, jadi meskipun nggak secara kita bisa ngeliat langsung nama Hotel Bulgarinya, tapi lantainya mirip dan lumayan make sense aja dengan cerita sutradara Chan dan Tian Hairong yang ketemuan di Hotel Bulgari terus ikut terlibat dalam kasus Yu Menglong. Katanya hotel ini kayaknya udah sering dipakai untuk jadi tempat penyiksaan yang dihubungkan dengan museum itu, tapi ini cuman rumor ya, sekali lagi cuman rumor. Nah, kalau kita ngomongin soal klarifikasi keluarga, beredar sebuah klarifikasi yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai sepupu dari Yu Menglong. Nggak ada yang bisa mengkonfirmasi ini sepupunya asli atau bukan. Isi dari klarifikasi ini adalah keluarga baru tahu tentang Yu Menglong dari internet. Nggak ada yang ngabarin mereka sama sekali waktu Yu Menglong ditemukan. Kedua polisi menjelaskan ke keluarga bahwa Yu Menglong meninggal karena kecelakaan. Sama persis dengan yang tersebar di media sosial. Yang ketiga, orang terdekat yang kerja di agensi yang akrab dengan keluarga Yu Menglong mengaku bahwa Yu Menglong itu nggak kenal-kenal banget dengan orang-orang yang namanya disebut hadir di dalam pesta tersebut. Mereka juga nggak tahu kenapa Yu Menglong bisa datang ke situ. Yang keempat, HP Yu Menglong ada di ruang tamu saat Yu Menglong jatuh.
nggak make sense banget. Kalau misalkan Yu Menglong nggak kenal sama mereka, kenapa dia masuk ke dalam kamar tanpa bawa HP-nya? Yang kelima, CCTV departemen rusak, jadi nggak ada bukti bahwa tidak ada terjadi kekerasan atau apapun itu. Yang keenam, postingan dari perusahaan agensi milik Yu Menglong yang udah ditutup. Orang-orang juga bingung, ini siapa yang suruh posting, agensinya aja milik Yu Menglongnya udah meninggal, kenapa tiba-tiba ada postingan kabar begini. Nah, katanya polisi mengaku mereka yang posting karena disuruh oleh ibu dari Yu Menglong. Ketujuh, waktu keluarga Yu Menglong datang ke Beijing, keluarga ini wajib tinggal di hotel yang udah di booking oleh agensi, nggak boleh di hotel lain. Jadi mereka kayak semacam diawasi ketat banget, kayak dikurung gitu. Nah, yang kedelapan, apartemen Yu Menglong nggak boleh didatengin oleh siapapun, bahkan oleh keluarga pun nggak boleh. Ini nggak make sense banget. Kenapa keluarga sendiri nggak boleh masuk ke apartemennya? Orang yang ngaku sebagai sepupu ini upload foto keluarga. Jadi di situ foto orang-orang lain di blur, tapi ada Yu Menglong dan emang settingannya kayak foto di ruang keluarga. Bukan meet and greet fans ya. Yu Menglong juga sempat komen di salah satu postingannya, jadi menandakan bahwa Yu Menglong kenal sama dia, si sepupu. Kemudian juga ngabarin bahwa dia didatangin oleh 4 polisi yang nggak pakai seragam, dan dia tidak akan upload apa-apa lagi. Ini postingan terakhir dia, silahkan untuk di unfollow, dan habis itu akunnya hilang, dihapus. Keluarga Yu Menglong sendiri dikabarkan udah keluar dari Beijing. Ibu kandung Yu Menglong nggak pernah secara langsung hadir di publik. Tapi ada 2 tulisan yang katanya dibuat oleh ibunya. Yang satu versi polisi yang menerbitkan, katanya itu tulisan ibu Yu Menglong. Satu lagi versi yang entah keluar dari mana, versi yang diterbitin oleh polisi kayak gini. Dan versi yang beredar yang nggak tahu dari mana itu ada cap jari, tapi kita nggak tahu cap jari siapa. Dan isinya beda banget dengan yang diterbitin oleh polisi. Di versi polisi, netizen kurang percaya karena kayak tulisan ini lebih condong ke nyalahin netizen, bukan nyampein rasa duka ke anak yang baru meninggal. Sedangkan yang versi kedua ini jauh lebih personal, jauh lebih menyentuh, jauh lebih berasa kayak beneran seorang ibu yang menulis dalam keadaan berduka. Entah mana yang benar, mungkin dua-duanya benar, mungkin dua-duanya palsu. Nggak ada yang tahu kecuali ibunya Yu Menglong. Dan sampai saat ini juga kita nggak dengar apapun dari ibunya secara langsung. Makanya ada rumor yang bilang ibu Yu Menglong dibungkam. Ada yang bahkan bilang disekap. Semua orang, bahkan guru dari Yu Menglong waktu masih sekolah pun buka suara bilang bahwa Yu Menglong ini anak yang baik banget. Bahkan saat dimarahin pun Yu Menglong ini orangnya tetap senyum. Dia benar-benar tipe anak yang nggak pernah ngelawan, nggak pernah nyari ribut, nggak pernah nyari masalah. Sampai gurunya pun nangis cerita tentang kenangannya dengan Yu Menglong ini. Dan dari semua cerita pun kita nggak dengar hal-hal buruk tentang Yu Menglong kecuali soal perusahaan bodong. Yang itu pun kayaknya Yu Menglong emang nggak tahu, sesuai dengan SMS yang beredar. Dia sendiri mau muntah saat melihat banyak uang masuk dan itu uang haram. Setelah Yu Menglong meninggal baru disadari juga di akun banknya dia setiap bulan tuh ada otomatis ngasih donasi. Jadi setiap bulan duitnya diambil secara otomatis untuk donasi. Dan sedihnya lagi nih, katanya di Netflix, aku nggak ngecek ya soalnya aku nggak punya Netflix. Di semua drama Yu Menglong itu namanya dihapus dari drama, kayak dihilangkan gitu. Aku nggak kenal siapa Yu Menglong, aku baru tahu namanya sekarang. Tapi aku ngerasa kenal banget sama dia dan bisa merasakan sesakit apa jadi dia. Apapun yang terjadi, dan apapun keyakinannya, kita cuma bisa berharap semoga Yu Menglong ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, dan semoga Yu Menglong ini menjadi orang yang terakhir yang mengalami hal ini, dan semoga semua monster di kasus ini segera mendapatkan balasannya. Aku jadi sedih, nggak bisa. Nah, next guys, ke kasus yang masih berhubungan dengan Museum 798.
Kali ini kita ngebahas kasus tentang seorang artis wanita yang berasal dari China yang bernama Zhang Weizi. Kita mulai kasus ini dari berita kematian seorang pengusaha asal Inggris bernama Neil Haywood yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1970 di kota London, Inggris. Neil baru berusia 41 tahun saat dia ditemukan meninggal dunia. Neil lulus dari jurusan hubungan internasional di University of Warwick. Sejak saat itu karirnya meningkat dengan pesat dan Neil pindah ke Tiongkok untuk bekerja di sana. Neil menikah dengan seorang wanita lokal asal kota Dalian bernama Wang Lolo dan memiliki sepasang putra dan putri berusia 7 dan 11 tahun. Neil dan keluarganya tinggal di sebuah villa pribadi mewah di pinggiran kota Beijing. Dan saat itu Neil sudah fasih berbahasa Mandarin karena dia sudah tinggal di Tiongkok lebih dari 10 tahun lamanya. Sebenarnya karir Neil ini sangat cemerlang di usianya yang masih muda. Dia bekerja sebagai penghubung antar perusahaan-perusahaan dari barat yang ingin melakukan bisnis di Tiongkok dengan tokoh-tokoh politik berpengaruh di Tiongkok. Selain itu, dia juga menjalankan perusahaan di bidang konsultan miliknya sendiri yang dinamakan Hewitt Buddington Associates yang berbasis di Inggris. Neil juga rupanya punya hubungan baik dengan Bo Xilai dan istrinya Ho Kai Lai. Xilai diketahui sebagai politikus terkenal yang pernah menjabat sebagai wali kota Dalian, gubernur provinsi Liaoning, menteri perdagangan Tiongkok, bahkan menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok yang pernah berjaya di kota Chongqing. Sementara Kai Lai, istrinya, diketahui sebagai pengacara dan pengusaha sukses di Tiongkok. Neil juga dipercaya mengurus semua bisnis Xilai dan Kai Lai atas namanya sendiri. Sebab menurut kebiasaan di Tiongkok, keluarga anggota partai terkemuka tidak boleh mengurus usaha mereka sendiri dan terlibat langsung dalam urusan keuangan. Itu sebabnya mereka mempercayakan semuanya kepada Neil. Bahkan Neil juga membantu anak tunggal mereka bernama Bo Guogua untuk masuk ke Harrow School, sebuah sekolah terkenal dan bergengsi di kota London yang menjadi tempat sekolah Neil dulu. Namun karirnya yang cerah tidak menjamin umurnya yang panjang. Pada suatu hari di tanggal 14 November 2011, Neil pergi menuju ke Hotel Nansan Lingjing Holiday di pinggiran kota Zhongjiang untuk mengadakan pertemuan dengan Hu Kai Lai. Setelah seorang pengawal kepercayaan Kai Lai bernama Zhong Qiangchun pergi menjemputnya, pertemuan itu berjalan dengan lancar dan Neil dilaporkan memutuskan untuk menginap di hotel itu. Go Kai Lai dan para stafnya pun pulang setelah pertemuan itu. Namun keesokan harinya pada tanggal 15 November 2011, Neil tidak kunjung check out dari kamarnya. Padahal dia hanya menginap di kamar itu hanya 1 hari. Karena tidak ada pemberitahuan, beberapa orang staf langsung memeriksa kamarnya dan saat itu juga mereka menemukan Neil sudah tidak bernyawa. Polisi yang datang ke sana langsung melakukan olah TKP dan beberapa petugas mengevakuasi jenazahnya. Kematiannya sempat mengejutkan warga kota Chongqing sebab dilaporkan kalau Neil meninggal karena overdosis akibat meminum alkohol dan obat-obatan dalam jumlah yang sangat besar saat di hotel. Sementara keluarga Neil tidak percaya akan hal itu karena Neil bukanlah orang yang suka minum. Polisi pun merubah pernyataan mereka dan bilang kalau penyebab utama Neil meninggal karena serangan jantung. Tubuh Neil langsung dikremasi hanya beberapa hari setelah kematiannya tanpa ada persetujuan dari keluarganya. Bahkan keluarganya juga tidak sempat melihat jenazahnya sebelum dikremasi. Padahal keluarganya ingin sekali memakamkan jenazahnya di London, kampung halamannya. Saat itu Bo Xilai sudah resmi menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berbasis di kota Chongqing. Setelah sebelumnya dia menjabat sebagai sekretaris jenderal partai, dia bekerja sama dengan baik dengan seorang kepala polisi kota Chongqing bernama Wang Lijun. Dulunya saat Xilai menjabat sebagai gubernur di provinsi Liaoning, Lijun juga menjabat sebagai wakil wali kota Qinzhou di provinsi Liaoning. Sejak saat itu hubungan Xilai dan Lijun menjadi sangat akrab karena bekerja di bidang pemerintahan. Apalagi Lijun juga sebagai kepala polisi yang memiliki segudang prestasi memberantas mafia dan korupsi membuat Xilai terus menjaga hubungan baiknya. Sebab Xilai juga diketahui sebagai seorang pemimpin yang berambisi memberantas korupsi dan memajukan ekonomi rakyatnya. Xilai diketahui sudah memenjarakan lebih dari 5.000 penjahat korup, mulai dari hakim, pengusaha, bahkan pejabat pemerintahan. Mereka pun sama-sama pindah ke kota Chongqing dan mulai berpolitik di sana.
Silai menjadi seorang ketua partai terkuat di Tiongkok, sementara Li Chun kembali ke posisinya menjadi kepala polisi di kota Chongqing. Namun pada suatu hari di tanggal 2 Februari 2012, pemerintah kota Chongqing tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menurunkan jabatan Li Chun dari kepala kepolisian menjadi seorang petugas polisi biasa. Sebab Li Chun diketahui sedang berselisih paham dengan sahabatnya Silai yang menjadi ketua partai. Beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Februari 2012, Li Chun tiba-tiba saja melarikan diri ke kota Chengdu dan mendatangi konsulat Amerika Serikat. Saat itu banyak yang tidak sadar sebab dia menyamar sebagai wanita tua saat mendatangi konsulat Amerika Serikat. Rupanya Li Chun datang ke sana untuk mencari perlindungan kepada pemerintah Amerika Serikat dan juga mencari suaka. Dia juga membawa sebuah laptop, handphone, dan drive USB berisi bukti-bukti kejahatan Bos Silai, sang ketua partai. Dia juga bilang kalau dia mau membongkar semua kejahatan Silai dan istrinya, serta menyatakan kalau nyawanya sedang terancam. Menyadari hal itu, polisi kota Chengdu dikerahkan untuk mengamankan konsulat Amerika Serikat. Selama dia menginap 36 jam di sana, Li Chun membongkar banyaknya skandal korupsi yang dilakukan Bos Silai dan juga pembunuhan pengusaha asal Inggris tadi yang dilakukan oleh Gu Kailai, istrinya Bos Silai. Li Chun memperlihatkan ribuan bukti korupsi serta beberapa rekaman percakapan tentang pembunuhan itu. Dikatakan bahwa selama ini Silai udah menyuap dia untuk menutupi kasus ini dengan membuat laporan palsu tentang kematian Neil dengan menyebarkan berita kalau kematiannya karena obat dan serangan jantung. Sementara penyebab Go Kailai membunuh Neil hari itu karena adanya perselisihan antara Neil dan Kailai. Disebutkan kalau selama ini Neil mengetahui semua rahasia dan skandal keluarga itu, namun Neil dan keluarganya masih bersahabat. Hingga akhirnya Neil meminta imbalan sebesar 1,4 juta pounds atau sekitar 21 miliar rupiah atas penjualan sebuah villa mewah milik Kailai di Prancis. Neil meminta imbalan sebab dialah orang yang membantu menjualkan villa itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, keluarga Partai Komunis tidak diperbolehkan menjalankan bisnis mereka sendiri. Dan sebagai akibatnya, Neil akan membongkar semua skandal korupsi dan pencucian uang yang selama ini dilakukan oleh Bos Silai dan Go Kailai. Sebenarnya saat itu Kailai merasa sangat takut kalau Neil membongkar semuanya karena memang sejak tahun 2007 penyelidikan kasus korupsi pada Bos Silai, suaminya, sudah dilakukan oleh pemerintahan. Namun tidak ada satupun yang bisa terbongkar karena pengaruh kuat Silai di partai. Namun penyelidikan itu semakin menemukan titik terang di tahun 2010. Itulah sebabnya Kailai menjadi sangat paranoid dan tidak mau karirnya dan suaminya hancur karena skandal mereka terbongkar. Apalagi ancaman itu juga dikirimkan oleh seseorang misterius ke email pribadi sang putra, yaitu Zhou Guoguo, yang dinilai sangat mengancam keselamatan putranya. Bukan hanya itu saja, Li Chun juga menduga kalau Bos Silai dan Go Kailai terlibat dalam praktik penjualan jenazah untuk tujuan komersial. Alasan Li Chun membongkar semua skandal ketua partai karena dia takut kalau dirinya juga akan disingkirkan, sebab semua anak buahnya yang sudah dia suap untuk menutupi skandal ketua partai juga pembunuhan Neil satu persatu sudah ditangkap. Dari pengakuannya itu, Li Chun sempat ditahan, namun sayangnya permintaannya suaka ke Amerika Serikat ditolak oleh Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai sekretaris negara untuk mengurus kebijakan luar negeri. Alasan Hillary Clinton menolak permintaan suaka Li Chun adalah agar hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tetap terjalin dengan baik. Li Chun dikabarkan sempat jatuh sakit setelah mendengar dirinya ditolak oleh Amerika Serikat, dan sebaliknya dia harus dihadapkan oleh penyelidikan atas kasus dirinya sendiri yang sudah menyalahgunakan kekuasaan. Setelah semua pengakuan Li Chun diproses dan kasus ini mulai tersebar di masyarakat Tiongkok, pada tanggal 15 Maret 2012 atau sebulan setelah pengakuan Li Chun, Partai Komunis secara resmi mencopot jabatan Bos Silai sebagai ketua partai karena adanya rumor skandal korupsi yang dibongkar oleh Li Chun. Dan penyelidikan atas kasus korupsi dirinya yang sudah dimulai dari tahun 2007 semakin menemukan kejelasan.
Tak hanya itu saja, tapi sebuah rekaman pertengkaran antara Silai dan Lee Chun juga bocor ke media yang membahas tentang pembunuhan Neil. Sehingga pada tanggal 26 Maret 2012, pemerintah Inggris secara resmi meminta pemerintah Tiongkok untuk menyelidiki ulang kasus kematian Neil. Pada tanggal 10 April 2012, Parti Komunis secara resmi mencopot Bo Xilai sebagai anggota partai dan penyelidikan atas pembunuhan Neil yang diduga dilakukan oleh istrinya sedang berlangsung. Pencopotan Xilai sebagai anggota partai menuai kekecewaan dari pendukungnya sebab sebenarnya Bo Xilai digadang-gadang menjadi calon terkuat sebagai presiden Tiongkok saat itu. Kamis 26 Juli 2012, pada hari itu persidangan Go Kaile atas kasus pembunuhan rekan bisnisnya Neil digelar. Dalam persidangannya, dia tidak membantah tuduhan kalau dia membunuh Neil. Dia juga mengungkap kronologi kejadian yang sebenarnya, bahwa pada tanggal 14 November 2011, dia meminta pengawal kepercayaannya untuk menjemput Neil di kediamannya. Kamar itu memang sudah dipesan oleh pengawalnya sejak sehari sebelumnya atas nama Neil, seolah-olah Neil lah yang memang mau menginap di sana. Sesampainya di hotel, Neil diajak untuk berbicara tentang bisnis mereka. Sebenarnya saat itu hubungan persahabatan mereka dengan keluarga ketua partai sudah memanas. Namun Kailai terus meminta Neil untuk minum hingga akhirnya Neil mabuk berat sampai dia muntah dan lemas. Di saat dia lemas itulah Kailai menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan air berisi racun sianida yang diminumkan pada Neil. Setelah itu Neil mulai kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Untuk mengelabui pihak hotel, mereka menaburkan beberapa pil seolah-olah Neil meninggal karena overdosis. Dan mereka juga menyuap semua pengawal yang ada di sana untuk tidak berbicara apapun. Kailai juga memberitahu suaminya kalau dia sudah berhasil membunuh Neil. Itu sebabnya suaminya Bo Xilai menyuap sahabatnya Lee Chun dan para petugas polisi lainnya untuk menutupi pembunuhan itu. Itulah sebabnya polisi mengumumkan bahwa Neil meninggal karena overdosis dan langsung mengkremasi tubuhnya tanpa memberitahu keluarganya. Alasan Go Kailai membunuh Neil karena dia nggak mau Neil membongkar rahasianya dan suaminya, serta keselamatan anaknya terancam akibat banyaknya email aneh yang dikirimkan ke anaknya. Persidangan Go Kailai begitu cepat hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2012 dia dijatuhi hukuman mati. Sementara pada tanggal 17 September 2012, persidangan untuk Wang Lee Chun digelar secara tertutup di kota Chengdu. Persidangan itu juga sangat cepat sebab Lee Chun tidak menyangkal semua tuduhan dan pada tanggal 24 September 2012, Wang Lee Chun dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena dia didakwa sudah melakukan pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan menerima suap. Namun hukuman ini lebih ringan sebab Lee Chun mau bekerja sama dengan kepolisian mengungkap skandal besar ketua partai. Begitupun dengan Bo Xilai yang juga didakwa di kota berbeda yaitu Jinan, Provinsi Shandong atas kasus korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang pada tanggal 22 Agustus 2012 dirinya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan pada tanggal 26 Agustus 2012 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan semua hartanya disita oleh negara alias dimiskinkan. Puluhan anggota polisi, para pengawal, pejabat negara, dan para jenderal yang melindungi dan menerima suap dari Xilai dan pembunuhan Neil juga dihukum atas perbuatan mereka dan vonis hukuman mereka bervariasi. Tapi jangan senang dulu, sebab mereka rupanya mengajukan banding dan hukumannya ditangguhkan oleh hakim karena alasan keselamatan anaknya terancam menjadi pertimbangan pada saat itu. Sehingga pada tanggal 14 November 2015 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lebih ringan dari hukuman sebelumnya yaitu hukuman mati. Sementara Bo Xilai sudah dibebaskan dari penjara pada tahun 2017 setelah dia mengidap kanker hati. Lalu apa hubungan ini semua dengan tubuh wanita hamil yang dipasang di pameran Body Wars? Jadi kasus ini berkaitan dengan hilangnya seorang presenter terkenal di Tiongkok pada masanya. Dia adalah Zhang Weiji. Weiji lahir pada tanggal 28 Agustus 1971 di kota Dalian, Tiongkok.
Weiji sudah memulai karirnya di pertelevisian Tiongkok sejak akhir tahun 80-an dan dia berada di puncak karirnya sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000-an. Namun sejak saat itu Weiji sudah jarang tampil di TV karena dia fokus mengurus kehamilannya yang tiba-tiba. Weiji juga mengaku dengan gamblang bahwa dia hamil di luar nikah dan ayah dari anak yang dikandungnya adalah Bo Xilai yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Dalian. Weiji tidak malu memberitakan perselingkuhannya dengan sang wali kota yang sempat membuat gaduh warga kota Dalian. Namun memasuki usia kandungannya yang sudah 8 bulan, pada tanggal 2 Februari 2002, Weiji tiba-tiba saja menghilang dari apartemennya. Keluarga, para kerabat mencari kemana-mana tapi dia tidak bisa ditemukan. Saat itu berita tentang hilangnya Weiji sempat ramai diberitakan, namun seiring berjalannya waktu, publik mulai lupa dengan kejadian itu dan tidak pernah lagi membicarakan tentang Weiji. Hingga pada tahun 2004, beberapa pengunjung museum melaporkan kalau mereka melihat ada spesimen dari jasad wanita hamil dengan bayi di dalam perutnya yang dipamerkan di Body World Museum. Jasad itu terlihat mencolok karena hanya jasad itulah yang memperlihatkan perut besar dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Jadi Body World Museum adalah sebuah pameran yang sangat kontroversial yang memamerkan tubuh manusia asli yang sudah diawetkan dan dikuliti dengan sempurna untuk memperlihatkan bagian anatominya. Desas-desus tentang jasad hamil yang terpajang adalah Weiji semakin berkenjang sebab Weiji tiba-tiba saja menghilang saat usia kandungannya 8 bulan dan tubuh yang terpajang itu terlihat dengan jelas bayi yang sudah sempurna bentuknya dan tinggal menunggu kelahirannya. Masyarakat pun menyuruhkan agar melakukan tes DNA pada spesimen yang dipajang itu dengan DNA Weiji. Sayangnya Body World Museum menolak hal itu. Faktanya perusahaan Body World sendiri didirikan pada tahun 2001 yang berbasis di kota Dalian, tempat Weiji tinggal saat itu. Apalagi pada masa itu Bo Xilai juga sebagai wali kota di sana. Bahkan diketahui juga kalau Go Kailai tercatat sebagai pengawas perusahaan kontroversial itu. Belum lagi diketahui juga kalau Go Kailai memang sudah tahu sepanjang karir suaminya memiliki banyak simpanan di mana-mana. Dan dia tidak mempermasalahkan hal itu. Sampai dia menjadi semakin marah saat Weiji mengekspos perselingkuhannya dengan suaminya di depan media, bahkan mengaku kalau dia sedang mengandung anak suaminya. Karena amarahnya itulah, Go Kailai menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan berita negatif tentang Weiji, bahwa Weiji melakukan pemberontakan dan pencemaran nama baik, sehingga Weiji sempat ditahan dan diperiksa berjam-jam di dalam sebuah kamar hotel. Sejak saat itu, Weiji sudah tidak pernah terlihat lagi. Pada tahun 2012 saat Body World Museum mengadakan pameran kontroversial ini di kota Portland, negara bagian Amerika Serikat, spesimen tubuh wanita hamil ini terlihat kembali di sana dan hal ini memancing keributan di masyarakat. Dan tak lama kemudian Wang Lijun datang ke kedutaan besar Amerika Serikat dan membongkar semuanya, termasuk dugaan keterlibatan Bo Xilai dan Go Kailai dalam praktik jual beli jenazah untuk tujuan komersial. Saat pembunuhan Neil terbongkar dan pelaku sebenarnya adalah Go Kailai, spekulasi liar langsung menyebar yang menyebutkan kalau Zhang Weiji juga sudah dibunuh oleh Go Kailai. Sebab Neil ditemukan meninggal di hotel sementara Weiji menghilang dari apartemennya dan terakhir kali dia ditahan di sebuah hotel. Karena masyarakat sudah tahu kalau perusahaan Body World didirikan di kota Dalian, masyarakat percaya bahwa spesimen yang dipamerkan itu berasal dari tahanan Tiongkok dan mereka menghubungkannya dengan Weiji yang sempat ditahan sebelum dia menghilang. Gunther Van Hogen sendiri terus membantah kalau dia menggunakan jenazah tahanan Tiongkok. Faktanya perusahaan pemasok di Tiongkok sendiri mengkonfirmasi kalau jasad yang digunakan adalah para tahanan di Tiongkok. Mau tidak mau, perusahaan Body World mengakui hal itu dan menyatakan kalau tubuh yang mereka pamerkan didapatkan dari sumbangan tubuh orang yang terpidana mati.
tapi sudah atas izin keluarga. Bagaimanapun tidak ada yang percaya akan hal itu, sebab keluarga mana yang mau mengizinkan jasad keluarga mereka dipamerkan, apalagi putri mereka dan bayi yang belum lahir mau dipamerkan demi tujuan komersial. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai di Tiongkok. Rumor ini menjadi tidak terkendali sampai saat salah satu stasiun televisi berbahasa Mandarin di Amerika Serikat mendatangkan seorang narasumber bernama Sunda Jiang yang menyatakan kalau dia menerima permintaan untuk memasuk jenazah yang diduga Weiji ke pabrik spesimen manusia di Dalian, sebab dia diperintahkan untuk mengangkat jenazah seorang wanita hamil besar dari sebuah hotel yang diyakini sebagai Zhang Weiji, sebab dia mengenali wajahnya yang pernah tampil di layar televisi Tiongkok. Karena adanya rumor kontroversial ini, beberapa pameran body wash di seluruh dunia dibatalkan karena alasan keamanan. Ditambah lagi dengan pembunuhan Neil yang terungkap, membuat publik semakin curiga kalau Gokale yang sudah membunuh Weiji, wanita selingkuhan suaminya sendiri. Akhirnya pabrik spesimen di kota Dalian secara resmi ditutup permanen pada tahun 2012 lalu. Meskipun begitu, mereka tetap mengadakan pameran seperti biasanya. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah kalian yakin kalau spesimen yang dipamerkan itu adalah Zhang Weiji atau bukan? Boleh di komen ya. Sekarang kita bahas sedikit tentang Guntur van Hoogen, seorang dokter, dosen sekaligus seniman body wash. Guntur van Hoogen lahir pada 10 Januari 1945. Seorang pakar medis dari Jerman bernama Guntur van Hoogen merekayasa tubuh manusia dan binatang yang telah meninggal sebagai karya seni. Alat dan bahannya tidak diajarkan di kampus-kampus seni rupa, tapi dari laboratorium medis. Tentu saja karyanya memicu kontroversi. Teknik yang dikembangkan oleh pria kelahiran 10 Januari 1945 ini disebut plastinasi, yaitu teknik dalam bidang anatomi untuk pengawetan tubuh atau bagian tubuh. Air dan lemak yang ada di dalam tubuh spesies digantikan dengan bahan sejenis plastik. Lewat cara ini, organ-organ tersebut tidak membusuk, tidak berbau, dan dapat disentuh. Gestur sang mayat pun dapat dikondisikan seperti ketika masih hidup. Van Hoogen sangat intens berkarya. Pamerannya yang dikelilingkan ke berbagai dunia mampu menyedot hingga 40 juta pengunjung. Selain mendulang pujian, tokoh yang dijuluki sang dokter kematian ini juga menuai kritikan. Saat menghadapi papan catur, ekspresi lelaki tanpa kulit itu tampak serius. Kedua tangannya menopang dagu, punggungnya agak membungkuk, akan tetapi otak dan tulangnya terbuka. Bahkan batok kepalanya terbelah sehingga otak yang tengah digunakan untuk memikirkan pion-pion catur dapat terlihat. Di sisi lain justru ada tubuh tanpa daging sama sekali. Karya berjudul The Tinker buatan 2002 ini berkerangka tulang, lalu tulangnya diselubungi susunan aliran darah yang sungguh rumit dan super kecil. Sang mayat sedang mengagumi sebuah tengkorak di atas meja kaca. Bukan berarti tidak ada kulit di karya Van Hoogen. Pada patung The Skin Man buatan tahun 1997, kulit utuh yang berwarna putih kecoklatan juga tampil. Akan tetapi kulit ini tidak menyelimuti tubuh. Kulit yang menjuntai laksana kain itu justru dibawa oleh tubuh pria tinggi tanpa kulit. Akan tetapi kulit ini tidak menyelimuti tubuh. Kulit yang menjuntai laksana kain itu justru dibawa oleh pria tinggi tanpa kulit. Selain manusia, Van Hoogen juga memanfaatkan binatang. Kuda utuh yang sangat gagah berhasil diawetkan
mengejutkan seperti karya The Reeling Horse Rider tahun 2000. Binatang yang semasa hidupnya kerap ditunggangi ini benar-benar ditunggangi mayat yang bagian tubuhnya tergerai-gerai seperti tertimpa angin oleh kecepatan gerak kuda. Sebagai imbalan atas tunggangan itu, si manusia menyodorkan otaknya ke samping mulut kuda. Karya ini berani dipajang di ruang terbuka di sebuah taman. Tidak hanya kuda, seniman yang tidak memiliki rasa ngeri dan jijik ini juga berhasil memplastinasi jerapah. Adapun spesies terbesar yang pernah digarap ialah gajah. Pameran perdananya yang menampilkan tubuh utuh hasil plastinasi digelar di Jepang pada tahun 1995. 2 tahun sebelumnya, dia serius menggarap pameran Body World. Pameran dunia tubuh ini dikelilingkan di lebih dari 50 kota di berbagai belahan dunia. Untuk mempersiapkan pameran Body World, Von Hagen mempekerjakan 340 orang pada 5 laboratorium di 4 negara yang berbeda. Masing-masing laboratorium memiliki kekhususan. Proses plastinasi. Jadi guys, patung-patung yang berbentuk manusia itu bukan mirip manusia, tapi ini benar-benar dari manusia. Plastinasi tentu saja menjadi kerja yang sangat rumit dan tidak mudah, akan tetapi prosesnya dapat dibagi menjadi 4 langkah, yaitu fiksasi, dehidrasi, impregnasi, dan pengerasan. Intinya, air dan lemak dalam tubuh diganti dengan plastik atau lebih tepatnya disebut curable polymer. Langkah pertama, fiksasi, adalah tahap pemisahan jaringan-jaringan tubuh. Pemisahan secara manual tentu akan memakan waktu dan sangat detail. Proses ini dipercepat dengan penggunaan cairan formaldehyde. Selain memisahkan, tahap ini juga memperkuat struktur jaringan tubuh agar tidak berubah bentuk. Kemudian, dehidrasi sebagai langkah kedua berarti penghilangan air dari dalam tubuh. Untuk melakukannya, mayat direndam dalam cairan aseton. Pada tahap ini, sang mayat dikondisikan menjadi super dingin. Sifat aseton adalah menarik keluar semua air yang ada di dalam jaringan tubuh, lalu menggantikan kedudukannya. Selanjutnya, pada langkah impregnasi, spesies ditaruh pada bak berisi polimer kental. Selanjutnya, tubuh tanpa nyawa itu dimasukkan dalam ruang hampa. Dengan demikian, aseton yang tadi menggantikan air akan mendidih pada suhu rendah. Ketika aseton menguap meninggalkan sel tubuh, cairan plastik gantian mengisinya. Nah, langkah terakhir ada pengerasan plastik dalam tubuh. Ini dilakukan dengan gas atau cahaya ultraviolet. Sebelum pengerasan, tentu saja posisi tubuh telah diatur terlebih dahulu. Pengaturan ini sangat rumit. Bagian-bagian tubuh diberi nomor agar tidak tertukar. Pengerjaannya tidak dapat dilakukan dalam waktu semalam. Jerapah yang muncul pada pameran Body World itu terhitung yang paling susah dikerjakan. Perlu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Ini 10 kali lebih lama ketimbang mengolah tubuh manusia. Setelah jadi, untuk mengangkat bagian jerapah tersebut diperlukan 10 orang bertubuh kekar. Setiap spesies yang telah diplastinasi memiliki bobot yang sama dengan berat ketika masih hidup. Von Hagen terus mengembangkan tekniknya. Dia berusaha mengawetkan bagian tubuh yang sangat tipis. Bahkan ada mayat yang dipotong melintang tipis-tipis seperti keripik transparan. Von Hagen lahir di Polandia bagian tengah. Saat masih bayi 5 hari, Von Hagen dibawa orang tuanya dalam perjalanan 5 bulan untuk menghindari pendudukan Soviet. Setelah tinggal sebentar di Berlin, hingga umur 19 tahun, ia menetap di Grace. Setelah tinggal sebentar di Berlin hingga umur 19 tahun, ia menetap di Grace, sebuah kota kecil di Jerman Timur.
Ia pernah dirawat di rumah sakit hingga 6 bulan karena menderita hemofilia, darahnya susah membeku saat terluka. Ini disebut sebagai pemicu minat Gunther van Hogen di dunia medis. Kelak setelah berusia 20 tahun, ia kuliah kedokteran di Universitas Cina. Tahun 1970, von Hagen bermigrasi ke Jerman Barat. Ia pindah universitas belajar medis di Lubbe. Adapun gelar dokternya digapai tahun 1975 di University of Heidelberg. Selama 22 tahun, von Hagen mengabdikan dirinya sebagai dosen di Institute of Anatomy and Technology. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di Dalian, China. Di kota ini, dia mendirikan pusat plastinasi. Dalam kehidupan rumah tangga, ia dikaruniai 3 anak. Mereka juga menyandang nama von Hagen. Anak-anak ini adalah buah pernikahannya dengan Angelina Wolle, direktur kreatif dalam pameran Body World. Kepada istrinya, ia berpesan, "Plastinasilah aku setelah meninggal. Pisahkan tubuhku menjadi beberapa bagian dan berikan pada universitas yang berbeda agar aku dapat mengajar secara bersamaan." Luar biasa. Kendati berkecimpung di ranah kedokteran, van Hagen sudah lama memperhatikan karya-karya masterpiece seni rupa. Lukisan favoritnya adalah The Anatomy Lesson of Dr. Nicholas Tulp, karya Rembrandt tahun 1632. Menggambarkan seorang dokter yang tengah memberikan kuliah praktek anatomi dengan cara membedah mayat. Dr. Nicholas Tulp, tokoh dalam lukisan itu, menggunakan topi Bedora. Dari sini, ketika tampil di muka publik termasuk saat mengajar anatomi, von Hagen kerap menggunakan topi yang sama. Karyanya juga banyak yang terinspirasi dari karya-karya yang tercatat dalam sejarah seni rupa. Patung pria pembawa kulit tadi misalnya terinspirasi oleh seni grafis Gaspar Bacelot pada tahun 1556. Kontroversi. Ekspresi penonton karya von Hagen banyak yang menunjukkan perasaan campur aduk antara takut, kagum, ngeri, dan bingung. Patung mayat buatan seniman ateis ini tidak hanya berposisi main catur, aksi basket, atau tari balet, tetapi tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu juga diiris-iris. Dari kepala, dada, hingga kaki diiris potong-potong lalu dipajang sejajar di sebuah meja pajangan. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang ditampilkan oleh sang dokter kematian ini. Hal-hal seperti ini mengakibatkan para tokoh gereja Katolik memprotesnya. Para pendeta Yahudi juga menolak mempertontonkan mayat seperti itu karena katanya mayat perlu dihormati. Pihak pemerintah juga memperkarakannya saat pertama kali mempertunjukkan proses autopsi secara terbuka di auditorium di London. Dia mendapat surat teguran di London dari pemerintah tentang regulasi penggunaan mayat. Surat itu memperingatkannya bahwa mempertontonkan autopsi di muka umum adalah tindak kriminal. Namun demikian, pertunjukan yang juga dihadiri pejabat polisi metropolitan itu tetap berjalan hingga akhir. Dan bahkan dia sering melakukan semacam seminar-seminar autopsi gitu secara live dan dihadiri beberapa orang atau sekumpulan orang, mungkin itu dokter-dokter atau apa ya, bahkan itu ada di channel YouTube-nya. Searching aja namanya Gunther van Hogen. Itu dia seperti membentangkan satu jenazah, jadi dia menggunakan satu jenazah dan dia menggunakan satu manusia yang masih hidup berdiri. Jadi dia seperti menunjuk anatomi tubuh manusia yang masih hidup dan mempraktekkannya terhadap manusia yang sudah meninggal. Seperti ini contohnya. Semoga tidak apa-apa ya sama YouTube. Bulan Oktober 2003, giliran Parlemen Kirgistan menginvestigasi
Parlemen menyatakan bahwa Von Hagen secara ilegal telah menerima dan memplastinasi ratusan mayat dari penjara dan rumah sakit, beberapa di antaranya tanpa meminta izin pihak keluarga. Von Hagen membantah, saya hanya menerima 9 mayat dari rumah sakit Kyrgyzstan dan tidak satupun digunakan untuk pameran Body World. Sementara itu, organisasi pembela hak-hak binatang juga mengkomplain Von Hagen. Menurut pendemo, di tahun 2003, ia memplastinasi gorila tanpa mengantongi surat izin. Terungkap bahwa bangkai binatang itu ia peroleh dari kebun binatang Hannover, Jerman. Jadi Dr. Von Hagen yang seorang ateis ini menerapkan bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Jadi manusia atau hewan itu berasal dari materi dan akan kembali ke materi. Itu pemahaman dia. Dan untuk pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang hewan-hewan dan manusia-manusia yang sudah dipermainkan sedemikian rupa ini, cukup dia dan Tuhan yang tahu nantinya. Serem sekali. Oke guys, sekian tentang Dr. Gunther Von Hagen. Nah guys, sebenarnya masih banyak banget yang ke-skip, yang rangkumannya itu tidak utuh gitu. Contohnya seperti kasus Qfeng. Qfeng aku tidak menemukan detail kejadiannya, tapi dia adalah salah satu yang dipajang di Museum 798 tersebut. Dan banyak lagi penemuan atlet-atlet ataupun artis-artis, bahkan YouTuber asal Tiongkok yang juga dijadikan pajangan di museum tersebut. Nah, karena ini durasinya udah sangat panjang sekali, pembahasannya sampai di sini dulu, dan mungkin ini juga yang terakhirnya aku membahas tentang Yu Menglong 798 atau tentang plastinasi. Semoga saja konten ini tidak menyalahi aturan Facebook ya, soalnya kalau bisa saya menyertakan banyak banget tentang plastinasi yang sudah dibuat oleh Dr. Von Hagen. Nah guys, sampai di sini dulu ya. Buat yang nonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum, bye-bye.